Wah, 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 berhasil hancurkan Taiwan, tiba-tiba Tijani Reinders beri pesan ini. Apakah Tijani ingin bermain bersama timnas Indonesia? Begini info mengejutkannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Kembali bersama timnas Indonesia, ini kesan mengejutkan Mark Klok. Apakah Mark Klok memang disingkirkan oleh pelatih lama? Begini fakta mengejutkannya. Nah, ini nih, pelatih Makau bocorkan perbedaan timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Kira-kira pelatih Makau jagokan siapa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kesan Mark Klok bisa bela timnas Indonesia lagi. Setelah sekian lama absen dari skuad Garuda, akhirnya Mark Klok kembali merasakan atmosfer membela timnas Indonesia. Laga melawan China Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjadi momen yang sangat istimewa baginya. Bukan hanya kembali merumput, Klok juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33 yang semakin menambah keyakinan publik bahwa lini tengah timnas Indonesia kini semakin solid. Laga tersebut berakhir dengan skor telak 6 gol tanpa balas, sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa kehadiran Klok memberi warna baru bagi permainan timnas. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Klok dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin lagi menengok ke belakang. Ia menegaskan fokusnya hanya pada era sekarang, di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Sikap ini memperlihatkan profesionalisme sekaligus mentalitas matang dari pemain Persib Bandung tersebut. Ia tahu bahwa perjalanan sepak bola selalu penuh dinamika, namun yang terpenting adalah bagaimana ia bisa berkontribusi maksimal untuk timnas di setiap kesempatan. Bagi Klok, kesempatan kembali bermain bukan hanya soal membuktikan kualitas, tetapi juga menjadi sarana untuk belajar lebih banyak dari sosok pelatih kelas dunia seperti Kluivert. Patrick Kluivert sendiri memang membawa suasana baru dalam tubuh timnas Indonesia. Filosofi bermainnya yang modern dan disiplin terlihat mulai meresap pada diri para pemain. Klok mengaku bersyukur bisa berada di bawah asuhan Kluivert dan staf kepelatihan yang ada. Menurutnya, banyak hal yang bisa dipetik, baik dalam hal taktik, manajemen emosi di lapangan, maupun bagaimana menjaga konsistensi dalam setiap pertandingan. Tidak heran jika timnas Indonesia tampil penuh percaya diri melawan China Taipei, seolah memperlihatkan bahwa era baru Garuda sedang lahir dengan semangat dan optimisme yang berbeda. Kemenangan besar atas China Taipei tentu membawa pesan penting bagi fans Garuda. Jika timnas bisa bermain dengan performa serupa, maka optimisme tinggi sangat wajar untuk dipelihara. Apalagi, di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, timnas Indonesia akan berhadapan dengan lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Banyak yang menilai kedua tim tersebut berada satu level di atas China Taipei. Namun, dengan permainan kolektif, semangat juang dan sentuhan kepelatihan terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia, bukan mustahil Garuda bisa memberikan kejutan besar di grup tersebut. Mark Klok juga menjadi simbol dari keyakinan bahwa timnas Indonesia punya kedalaman skuad yang kuat. Kehadirannya di lini tengah bukan hanya menambah opsi tetapi juga memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan senior yang matang, skuad ini berpotensi melangkah jauh lebih tinggi. Kemenangan 6 gol atas China Taipei hanyalah awal, sinyal bahwa timnas Indonesia sedang menuju fase baru yang lebih menjanjikan. Jika konsistensi ini terjaga, maka bukan tidak mungkin Garuda bisa menantang Arab Saudi dan Irak secara sejajar, bahkan meraih hasil-hasil yang mengejutkan yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bagi para fans, kemenangan ini tentu lebih dari sekedar 3 poin atau laga uji coba. Ini adalah bahan bakar optimisme, sebuah keyakinan bahwa timnas Indonesia bisa terbang lebih tinggi jika terus kompak dan solid. Jika melawan China Taipei bisa mencetak 6 gol tanpa balas, bayangkan saja bagaimana mental positif ini bisa terbawa saat menghadapi tim-tim besar Asia. Bersama pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert, ditopang pemain-pemain penuh semangat seperti Mark Klok, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Garuda berkibar di panggung tertinggi sepak bola dunia semakin nyata. Laga selanjutnya melawan Lebanon tentu akan menjadi ujian tambahan sebelum masuk ke babak kualifikasi yang lebih berat. Namun yang jelas, kesan pertama Klok setelah kembali membela timnas memberikan aura positif yang menular ke seluruh skuad. Pertanyaannya sekarang, apakah timnas Indonesia bisa menjaga momentum ini hingga Oktober nanti? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan besar melawan China Taipei ini sudah cukup menjadi modal optimisme untuk menantang Arab Saudi dan Irak di putaran keempat nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
karena suara kalian adalah bagian penting dari semangat Garuda untuk terus terbang lebih tinggi. Habis hancurkan Taiwan, prediksi timnas Indonesia tembus pertahanan Lebanon. Tijani Reinders bilang begini. Usai menggilas timnas China Taipei dengan skor mencolok 6 gol tanpa balas, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi ujian yang jauh lebih menantang. Pertandingan kontra Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya akan menjadi sorotan, bukan hanya karena statusnya sebagai laga FIFA Matchday, tetapi juga karena kualitas lawan yang kali ini berada di level berbeda dibanding Taiwan. Kemenangan besar memang memberi modal percaya diri yang tinggi bagi skuad Garuda, namun lawan kali ini jelas tidak bisa diremehkan. Pelatih Lebanon, Miodrag Radulovic, menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan maksimal. Dalam konferensi pers, ia menyampaikan bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi bagian penting dari proses regenerasi The Cedars. Radulovic bahkan mengaku sudah cukup lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia karena beberapa pemain Montenegro sempat berkarir di liga lokal. Hal ini membuatnya memahami atmosfer dan gaya bermain khas Indonesia. Ia juga mendapat informasi tambahan dari Mohamed Bakr Al-Husaini, bek Lebanon yang kini membela Borneo FC Samarinda, yang tentu bisa memberi gambaran soal kekuatan Garuda. Lebanon datang dengan modal positif setelah meraih hasil baik saat melawan Qatar. Radulovic menegaskan bahwa timnya ingin mengulang performa tersebut di Surabaya, sembari memperbaiki kesalahan yang sempat muncul di pertandingan sebelumnya. Ia bahkan menyebut laga ini sebagai bagian penting dari persiapan Lebanon menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan motivasi tersebut, jelas bahwa duel melawan Indonesia akan berlangsung sengit dan penuh gengsi. Dari sisi pemain, Ahmad Khair Eldin menambahkan bahwa ia sangat antusias menghadapi Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda memiliki kualitas yang harus diwaspadai, baik dari sisi individu maupun kolektivitas tim. Ia menilai Indonesia adalah tim yang sangat kuat dan bisa menjadi lawan berbahaya jika dibiarkan leluasa menguasai jalannya pertandingan. Pernyataan ini tentu menegaskan bahwa Lebanon tidak datang untuk sekadar tampil, melainkan benar-benar ingin menguji ketangguhan Garuda. Di sisi lain, kemenangan telak atas Taiwan tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga membuktikan bahwa serangan cepat dan finishing tajam Indonesia mulai menemukan bentuk terbaiknya di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun Lebanon tentu tidak akan memberikan ruang yang sama seperti yang diberikan Taiwan. Inilah momen yang akan menunjukkan seberapa solid pertahanan Indonesia dan seberapa efektif serangan Garuda dalam menembus lini belakang lawan yang lebih disiplin. Menariknya, dukungan moral juga datang dari luar lapangan. Gelandang timnas Belanda Tijani Reinders yang memiliki ikatan keluarga dengan Indonesia mengaku senang menyaksikan perjuangan Garuda. Indonesia adalah salah satu negara dengan fans sepak bola terbesar di dunia. Saya suka nonton timnasnya. Saya nonton tiap laga mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Reinders. Ia bahkan menyampaikan harapan agar suatu hari timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian historis yang akan menjadi momen istimewa baginya. Akan luar biasa jika saya bisa bertemu dengan adik saya, Eliano, di Piala Dunia. Itu akan menjadi mimpi bagi keluarga kami, lanjutnya. Dengan atmosfer penuh semangat, laga Indonesia melawan Lebanon diprediksi akan berjalan ketat dan menegangkan. Pertanyaannya, mampukah skuad Garuda kembali menunjukkan dominasi dan menembus pertahanan lawan yang lebih kokoh? Ataukah justru Lebanon yang mampu meredam serangan Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Apakah Garuda bisa melanjutkan tren positif dan menundukkan Lebanon? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Makau bocorkan perbedaan timnas Indonesia U23 dengan Korea. Pelatih timnas Makau U23, Kwok Karkok Kenat, memberikan analisis menarik usai timnya menghadapi timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam pandangannya, ada sejumlah persamaan sekaligus perbedaan yang cukup mencolok antara permainan Garuda Muda dan Korea Selatan. Keduanya memang sukses meraih kemenangan besar atas Makau, namun gaya bermain yang diperlihatkan menunjukkan karakter yang berbeda. Hal inilah yang membuat duel Indonesia melawan Korea Selatan di partai terakhir fase grup menjadi sangat dinantikan. Kenneth terlebih dahulu menyoroti persamaan antara kedua tim. Menurutnya, baik Indonesia maupun Korea Selatan sama-sama mengandalkan kecepatan tinggi dalam setiap alur serangan. Tempo permainan mereka sangat cepat, sehingga menyulitkan Makau untuk mengimbangi. Kecepatan ini pula yang menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Dari sudut pandang Kenneth, level intensitas permainan kedua tim nyaris setara, dan itu yang membuat keduanya begitu berbahaya di lapangan. Namun ketika berbicara soal perbedaan, Kenneth menekankan bahwa Korea Selatan dan Indonesia punya pendekatan taktik yang berbeda sejak awal laga.
Korea Selatan tampil dengan formasi 3 back yang memberi fleksibilitas lebih pada lini tengah mereka. Sementara itu, Indonesia lebih memilih skema 4 back dengan 2 full back yang aktif naik ke depan. Menurutnya, pilihan formasi ini membuat Indonesia bermain lebih melebar, sedangkan Korea lebih fokus pada dominasi di area tengah lapangan. Selain itu, Kenneth juga menyoroti efektivitas kedua tim di sepertiga akhir permainan. Menurutnya, baik Korea Selatan maupun Indonesia sama-sama memiliki striker dengan kualitas penyelesaian yang tajam. Ia menyebutkan bahwa Indonesia punya nomor 9, Reven, serta pemain nomor 16 yang sama-sama mampu menjadi ancaman nyata di kotak penalti. Hal ini mirip dengan Korea Selatan yang mengandalkan 2 penyerang tinggi. Dengan kombinasi kecepatan dan ketajaman, Kenneth menilai kedua tim akan selalu berbahaya setiap kali menyerang. Meski begitu, Kenneth tidak menampik bahwa Korea Selatan punya satu keunggulan penting yang membedakan mereka dari Indonesia, yaitu dalam hal bola mati. Ia menjelaskan bahwa saat Macau menghadapi Korea, mereka benar-benar kewalahan menghadapi variasi skema set piece yang dilatih dengan baik. Gol terakhir Korea saat itu juga lahir dari situasi bola mati, sesuatu yang menurutnya menjadi pembeda signifikan. Kenneth bahkan menekankan bahwa timnya bisa banyak belajar dari bagaimana Korea memanfaatkan bola mati dengan begitu efektif. Berbicara khusus tentang Indonesia, Kenneth menilai bahwa lini pertahanan Garuda Muda akan menjadi kunci penting dalam duel melawan Korea Selatan nanti. Ia mengakui bahwa Macau tidak terlalu banyak memberikan ancaman serius ke gawang Indonesia, sehingga pertahanan mereka tidak benar-benar diuji. Namun menghadapi tim sekelas Korea, konsentrasi di lini belakang harus dijaga ketat. Kenneth percaya bahwa duel Indonesia melawan Korea Selatan akan berlangsung sangat seimbang. Bahkan, ia menyebut peluang kedua tim 50-50 untuk bisa meraih kemenangan. Dengan analisis tersebut, jelas bahwa laga Indonesia melawan Korea Selatan bukan hanya soal adu strategi, tetapi juga pertarungan mental dan fisik di lapangan. Kenneth sudah memberikan gambaran bahwa kedua tim punya gaya bermain cepat, striker berbahaya, dan organisasi permainan yang rapi. Namun, efektivitas bola mati Korea dan kelebaran serangan Indonesia akan menjadi aspek yang menarik untuk disimak. Pertanyaannya, mampukah Garuda Muda menembus pertahanan Korea atau justru harus ekstra waspada dengan taktik bola mati lawan? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia mampu menunjukkan keunggulan dan menaklukkan Korea Selatan di laga pamungkas grup ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia makin pede hadapi Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 akhirnya menemukan kembali tajinya setelah sempat tersendat di laga perdana. Usai ditahan imbang tanpa gol oleh Laos, Garuda Muda berhasil bangkit dengan kemenangan telak 5 gol tanpa balas atas Macau pada lanjutan kualifikasi Piala Asia U23 2026 Grup C di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu 6 September 2025 malam WIB. Hasil ini tidak hanya menghadirkan 3 poin penting, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diri skuad muda Indonesia yang sempat goyah setelah hasil mengecewakan di laga pembuka. Laga kontra Macau benar-benar menunjukkan betapa besar potensi yang dimiliki skuad asuhan Gerald Vandenberg. Rafael Struijk dan rekan-rekan tampil dengan intensitas tinggi sejak menit awal, mendominasi jalannya pertandingan dan memaksa lawan hanya bisa bertahan. 5 gol yang tercipta seolah menegaskan bahwa Garuda Muda mampu bermain kompak sekaligus tajam dalam penyelesaian akhir, sesuatu yang absen ketika menghadapi Laos. Kemenangan besar ini pun menjadi bekal berharga jelang duel penentuan melawan Korea Selatan di laga terakhir fase grup. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan ini lebih dari sekedar hasil di atas kertas. Ia menyebut motivasi seluruh pemain meningkat drastis setelah pesta gol ke gawang Macau. Dengan kemenangan 5 gol ini, membuat motivasi semua pemain meningkat. Kondisi mereka juga dalam keadaan baik, dan permainan mereka malam ini sangat kompak, ujar Vandenberg dalam konferensi pers usai laga. Lebih jauh, Vandenberg menilai tim ini punya kualitas yang bisa bersaing di level Asia. Meski menyadari tantangan besar menanti saat menghadapi Korea Selatan, ia tetap menegaskan fokus utama tim adalah meraih kemenangan. Timnas Indonesia ini sangat bagus, bahkan jika dibandingkan dengan tim-tim dari beberapa negara lain. Kami optimis bisa lolos ke pertandingan berikutnya. Fokus kami adalah menang, tapi kalau kalah, Garuda Muda akan tersingkir dari AFC ini. Lanjutnya, dari sisi klasemen, kemenangan atas Macau membawa Indonesia naik ke posisi kedua grup J dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan masih kokoh di puncak dengan 6 poin penuh dari 2 laga.
Situasi ini membuat laga terakhir antara Indonesia melawan Korea Selatan ibarat partai hidup mati. Hanya juara grup yang dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi, sementara 4 tiket tambahan hanya disediakan untuk runner-up terbaik dari 11 grup. Dengan kondisi tersebut, pertandingan melawan Korea Selatan jelas tidak akan mudah. Tim lawan dikenal memiliki disiplin tinggi, fisik kuat, serta variasi serangan yang berbahaya, termasuk dalam memanfaatkan bola mati. Namun kemenangan besar atas Makau setidaknya memberikan modal kepercayaan diri yang besar bagi Garuda Muda. Kepercayaan diri inilah yang akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di laga pamungkas. Momentum kemenangan telak ini juga bisa menjadi titik balik mental para pemain muda Indonesia. Setelah sempat diragukan akibat hasil imbang melawan Laos, kini mereka kembali mampu membuktikan diri bahwa kualitas permainan Garuda Muda tidak bisa diremehkan. Jika mampu menjaga fokus dan konsistensi, peluang Indonesia untuk menundukkan Korea Selatan tetap terbuka lebar. Kini semua mata tertuju pada duel penentuan tersebut. Pertanyaannya, mampukah Garuda Muda melanjutkan tren positif ini dan membuat kejutan besar dengan mengalahkan Korea Selatan? Ataukah justru lawan yang lebih berpengalaman akan kembali menunjukkan dominasinya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa tembus ke putaran final Piala Asia U23 2026? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Hasil Timnas Indonesia melawan Makau di kualifikasi Piala Asia U23. Asa lolos Piala Asia U23 terbuka lebar. Pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Makau baru saja berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi Garuda Muda. Sejak menit awal, Indonesia tampil menekan dan langsung menunjukkan ambisi besar untuk meraih 3 poin penuh. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 2 gol, lalu di awal babak kedua, tepatnya menit ke-67, Indonesia kembali menambah 2 gol lagi hingga skor menjadi 4-0. Hasil akhir pertandingan ini bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini, namun satu hal yang jelas, kemenangan besar ini memberi harapan baru bagi Timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Asia U23. Dalam pertandingan ini, pressing ketat, alur serangan cepat, dan keberanian lini depan Garuda Muda menjadi kunci utama. Arkan Fikri yang tampil dominan di lini tengah berhasil mencatatkan gol indah, sementara Hoki Caraka dan rekan-rekannya terus membuat pertahanan Makau kelabakan. Bahkan gol bunuh diri Makau di awal laga semakin membuka jalan lebar bagi Indonesia untuk mendominasi jalannya pertandingan. Dukungan penuh supporter di Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tidak pernah mengendurkan serangan. Kemenangan melawan Makau ini tidak hanya menambah 3 poin, tetapi juga memperbaiki selisih gol Indonesia di klasemen sementara grup J. Setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Laos, kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi skuad asuhan Gerard van den Berg. Dengan tambahan 4 gol tanpa balas, peluang Indonesia untuk bersaing dengan Korea Selatan dalam perebutan posisi juara grup semakin terbuka lebar. Namun perjuangan belum selesai, tantangan terbesar masih menanti saat Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di laga pamungkas. Sebagaimana diketahui, Korea Selatan baru saja menghancurkan Laos dengan skor telak 7-0. Hasil itu membuat mereka sementara kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin. Artinya hanya kemenangan melawan Korea Selatan yang bisa memastikan Indonesia lolos sebagai juara grup. Jika hanya bermain imbang, Indonesia masih mungkin bersaing untuk tiket runner-up terbaik. Tetapi selisih gol tetap akan sangat berpengaruh. Di atas kertas, Korea Selatan memang lawan yang sangat tangguh. Mereka selalu menjadi langganan putaran final Piala Asia U23 dan bahkan punya tradisi panjang di kancah sepak bola Asia. Namun perlu diingat, pada edisi Piala Asia U23 sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Kemenangan bersejarah itu menjadi bukti bahwa Garuda Muda punya kualitas dan mentalitas untuk menghadapi lawan sebesar Korea Selatan. Jika skenario itu bisa terulang, Indonesia bukan hanya membuka peluang lolos, tetapi juga menegaskan diri sebagai salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia. Skenario yang paling realistis saat ini adalah Indonesia wajib menang di 2 laga terakhir. 1 sudah berhasil diraih saat melawan Makau, kini tinggal laga pamungkas melawan Korea Selatan yang akan menentukan segalanya. Jika mampu mengalahkan Korea Selatan, Indonesia akan mengoleksi 7 poin dan otomatis menjadi juara grup. Sebaliknya jika kalah, maka nasib Indonesia akan ditentukan oleh perbandingan selisih gol dengan runner-up grup lain.
Kemenangan besar melawan Mako ini juga menunjukkan bahwa skuad muda Indonesia punya potensi luar biasa. Para pemain tampil penuh semangat, tidak hanya mengandalkan skill individu tetapi juga kerja sama tim yang rapi. Hal ini menjadi sinyal positif menjelang laga penentuan melawan Korea Selatan. Kini seluruh perhatian akan tertuju pada laga terakhir Indonesia melawan Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pertandingan ini dipastikan akan berjalan seru, penuh tensi, dan layak ditunggu. Apakah Garuda Muda bisa kembali mengulang sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan? Ataukah justru Korea Selatan yang mengukuhkan diri sebagai juara grup? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa melanjutkan tren positif ini dan mengamankan tiket ke Piala Asia U23 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sikat Laos Korea Selatan sudah dipastikan lolos Piala Asia U23 2026. Timnas Korea Selatan U23 kembali menunjukkan tajinya di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 setelah berhasil menggilas Laos dengan skor telak 7-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kemenangan besar ini sekaligus menegaskan dominasi Korea Selatan di grup J setelah sebelumnya juga sukses menundukkan Makau dengan skor 5-0 pada laga perdana. Dengan dua kemenangan beruntun tersebut, Korea Selatan kini mengoleksi 6 poin penuh dan semakin kukuh di puncak klasemen. Skor telak yang mereka raih atas Laos jelas memberi gambaran betapa kuatnya lini serang skuad muda negeri ginseng ini. Gol demi gol yang tercipta tidak hanya menunjukkan kualitas individu pemain, tetapi juga efektivitas strategi yang diterapkan oleh sang pelatih. Keunggulan produktivitas gol ini bahkan menjadi modal penting bagi Korea Selatan jika nantinya harus bersaing dalam perebutan tiket runner-up terbaik. Namun dengan 6 poin yang sudah dikantongi, peluang mereka untuk lolos sebagai juara grup kini terbuka lebar. Skenarionya cukup sederhana. Jika Korea Selatan mampu mengalahkan timnas Indonesia U23 di laga terakhir, maka mereka dipastikan keluar sebagai juara grup J dan langsung melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Namun, jika mereka kalah dari Garuda Muda, skenario sedikit berubah. Meski gagal menjadi juara grup, peluang Korea Selatan lolos sebagai runner-up terbaik tetap sangat besar. Mengingat jumlah gol yang mereka ciptakan terasa mustahil dikejar oleh tim-tim lain di grup berbeda. Dengan produktivitas mencapai 12 gol hanya dalam 2 pertandingan, mereka memiliki modal selisih gol yang luar biasa. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 baru saja menyelesaikan laga melawan Makau di stadion yang sama. Hasil pertandingan tersebut tentu menjadi sorotan tersendiri dan bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Apapun hasilnya, laga kontra Makau jelas menjadi batu pijakan penting sebelum Garuda Muda menghadapi Korea Selatan pada laga pamungkas. Pertandingan itu tidak hanya akan menentukan nasib Indonesia, tetapi juga akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Gerald van der Berg untuk membuktikan kualitas mereka di level Asia. Pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan pada laga terakhir nanti dipastikan akan berlangsung panas. Selain faktor pentingnya laga bagi kedua tim, publik tentu masih ingat bagaimana di ajang Piala Asia U23 sebelumnya, Indonesia berhasil menyingkirkan Korea Selatan dengan cara yang dramatis. Kemenangan bersejarah itu masih membekas di ingatan para pencinta sepak bola tanah air dan menjadi alasan mengapa laga ini sangat dinanti. Apakah Garuda Muda mampu kembali mengulangi keajaiban seperti di Piala Asia U23 sebelumnya? Atau justru Korea Selatan yang kali ini terlalu tangguh untuk ditaklukkan? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Wejangan Gerald van den Berg di laga melawan Makau U23. Pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Makau U23 baru saja selesai digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Laga ini menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Statusnya sebagai pertandingan hidup mati membuat tensi pertandingan begitu terasa sejak awal. Namun selain hasil akhir yang pastinya akan selalu menjadi bahan pembicaraan, ada satu hal menarik yang masih segar diingat publik usai laga ini, yakni wejangan dari sang pelatih Gerald van den Berg yang diberikan sebelum duel dimulai. Van den Berg, pelatih asal Belanda yang sudah kenyang pengalaman, memberikan pesan khusus kepada para pemainnya. Ia menekankan bahwa dalam sepak bola modern,
berpikir di lapangan sama pentingnya dengan kekuatan fisik dan teknik. Ia mengingatkan bahwa hasil imbang melawan Laos di laga pembuka harus dijadikan pelajaran berharga. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia U23 mendominasi permainan tetapi gagal mencetak gol. Hal itu, menurut Vandenberg, terjadi karena para pemain kurang mampu memanfaatkan ruang dan membaca situasi dengan cepat. Sang pelatih menegaskan bahwa dirinya hanya bisa memberikan arahan dari luar lapangan, sementara keputusan nyata harus lahir dari para pemain yang sedang bertanding. Saya tidak ada di lapangan, mereka yang ada di lapangan, jadi mereka harus merasakan apa yang harus mereka lakukan, ucap Vandenberg sebelum pertandingan. Wejangan ini kemudian menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain untuk berani mengambil keputusan dan tidak selalu bergantung pada instruksi. Vandenberg juga menekankan pentingnya jarak antar pemain dalam membangun serangan. Menurutnya, kemampuan menjaga jarak dan memanfaatkan ruang bisa menjadi kunci untuk membuka pertahanan lawan. Pesan ini sangat relevan mengingat dalam pertandingan melawan Laos sebelumnya, Garuda Muda sering terjebak dengan pola serangan yang monoton dan mudah ditebak. Malam ini, pesan tersebut benar-benar terasa dari cara bermain tim, baik ketika menyerang maupun bertahan. Ex-bintang timnas Belanda itu juga tidak menutup mata bahwa timnya sebenarnya memiliki kualitas lebih baik dibanding beberapa lawan di grup. Namun kualitas saja tidak cukup jika tidak diiringi efektivitas. Kami masih punya masalah dalam menemukan ruang nyata dan mencetak gol. Jadi itu yang perlu kami lakukan, katanya. Wejangan ini seolah menjadi pengingat bahwa konsistensi dan ketajaman di depan gawang adalah aspek yang harus terus diasah oleh para pemain muda Indonesia. Menariknya, wejangan Vandenberg tersebut langsung menjadi topik hangat di kalangan supporter usai pertandingan. Banyak yang menilai pesan itu sudah tercermin dari permainan timnas Indonesia U23 malam ini. Baik menang, imbang, maupun kalah, publik tetap bisa melihat bagaimana para pemain mencoba untuk lebih tenang, lebih sabar, dan lebih cerdas dalam mengatur ritme permainan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dari laga sebelumnya. Pertandingan melawan Makau pun menjadi gambaran bagaimana sebuah wejangan bisa berdampak besar. Walaupun hasil akhir akan selalu menjadi sorotan utama, proses di lapangan justru lebih penting untuk membentuk karakter tim. Garuda Muda terlihat lebih kompak, dan itu tak lepas dari pesan sederhana sang pelatih, berpikir dan membaca situasi. Kini, perjalanan Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Asia U23 bisa kalian saksikan di pertandingan kali ini. Tantangan semakin berat karena hanya juara grup yang dipastikan lolos otomatis ke putaran final. Namun, jika wejangan Vandenberg terus dipegang teguh oleh para pemain, harapan untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka lebar. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah wejangan Gerald Vandenberg ini sudah terlihat jelas pengaruhnya pada performa timnas Indonesia U23 malam ini? Apakah pesan sang pelatih bisa menjadi kunci untuk membawa Garuda Muda lolos ke putaran final? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.